Lu anak Kapitra ya? Enggak sampai segitu. Pembalapnya nih pembalap. Ketemu lagi kali ini dengan dua nama, dua orang yang satu mungkin terima kasih dulu ya sudah meluangkan waktu. Ini udah jam 11:30 malam dan udah berkenan untuk hadir Di tengah kemacetan. Keputusan kamu. Ada Alvin. Siap. Alvin, Thank terima you kasih Pak. banyak. Sama-sama Pak. Nanti Alvin itu siapa dan seterusnya, I will Siap. let you introduce yourself. Siap. Aslinya seingat saya Semarang itu. Yes. Udah berapa tahun itu di Triputra? 6 masuk ke 7. 6 masuk ke 7. Dari MT Triputra. Dari MT 4 Sabko, 4 Sabko. putaran keempat. Udah lebih dari 3 putar berarti ya? 3 putar. Ini catur putar. Catur putar. Catur putar. Alvin Wibowo. Siap. Suharno. Waduh. Bukan ya? Apa tuh Pak? Ngawur aja. Jobnya kayaknya Iya, dah. belum masuk nih Pak. Kayak nggak asing dong. Dan yang satunya lagi yang pakai kacamata sama-sama juga. Yang paling Oh, ganteng. sisirannya beda, satu Sisirannya. kiri satu kanan. Rambutnya agak udah putih-putih. Bedanya lebih ganteng aja kan. Iya. Matanya harus dioperasi kalau enggak. Kapan Kamis sih, Mas? Besok. Besok ya. Iya. Besok mau dioperasi. Jadi Semoga ini lancar, Pak. hari ini sumbangsi partisipasi. Besok gini dia. Harusnya interviewnya besok Pak. Jadi kayak direkturnya sih terlalu heroik. Wirianto. Nama lengkapnya boleh sebut ya, Wirianto Ong. Wong. deh. Wong. Kalau saya Immanuel Adisu. Gue tambahin Wong supaya bisa Mampu, kan? mau keluar visanya lancar. Oke. Karena kalau satu nama susah. Kenapa lu enggak? Ini topiknya random banget ya Pak ya. Kan di tongkrongan. Lagi berusaha ngikuti jok-joknya bapak-bapak banget nih. Karena kita udah makan bulan kan. Ngomongnya ngaco. Wirianto Wong. Ya, Panggilannya Awi. Mungkin lebih simpel. Kalau Wirianto susah kan nyebutnya. Oke, Ustadz Wid. Temanya sore ini bicara mengenai soal duit-duitan. Siap. Tapi bukan dalam konteksnya organisasi, perusahaan, tetapi our personal finance. Ada istilah. Bukan masalah gaji ya, bukan ya? Bukan masalah gaji. Jadi nggak boleh komplain nggak apa. Bukan membandingkan gaji, nggak ada gunanya. Komplain masalah gaji juga nggak ada gunanya. Jadi mengenai bagaimana kita mengelola keuangan. Ada orang berpendapat bahwa kalau mau jadi kaya itu jangan jadi karyawan. Is that true or not true? Siap. Dan segala macam. Dan kebetulan karena life stage kita beda-beda, Ya. mungkin perspektifnya juga akan lain-lain. Alvin paling muda, 32 tahun. Itu berapa sih? 44. 44, jadi 30-an, 40-an, 50-an. Jadi mungkin mewakili generasi milenial, generasi X ya, Gen X itu berarti? baby Gua boomers. silent generation. Silent generation. Enggak, gue X juga. Oke, silakan Vin, cerita dulu masa lalumu. Oke. Apa yang membentuk lu menjadi Alvin yang seperti sekarang? Siap. Ya. Thank you Pak Adi. Bener tadi Pak Adi berangkat dari Semarang dan kecil dan besar pun di Semarang. Dan mungkin a bit background, sebenarnya orang tua itu punya bengkel variasi motor. Jadi short story, papa itu dulu pembalap, tapi sempet kecelakaan terus sama nenek. Lu anak Kapitra ya? Ya nggak sampai segitu. Pembalapnya nih pembalap yang motor, mobil? Motor. Tapi kelasnya juga Mainan gitu. kelas-kelas yang ecek-ecek lah kayaknya gitu. Nah, short story kecelakaan sama nenek. Udah lalu daripada balap-balap serem, bukain bengkel aja gitu. Jadi ya bener-bener ngerasain punya orang tua tuh yang ngerintis dari nol banget sampai apa ya, beneran kita tuh dulu awal Jadi masih nggak pernah kerja as profesional? enggak apa ya? fully entrepreneur lah. Muda memang. Kerja dan ngerasain betul rasanya tidur bareng knalpot, tidur bareng pelek karena rumah gabung dengan Anget dong ya. toko
dingin sih Pak, kan nggak dihidupin Pak knalpotnya. Jadi gitu. Tapi kalau musim hujan tinggal nyalain mesin. jadi masih ingat banget tuh sore-sore gitu kalau beli makan bareng gitu ya kita makan di dalam gudang gitu sebelah knalpot pelek kita makan bareng-bareng tuh digelar di lantai karena nggak punya meja jadi ya beneran gelar lantai segala macam. Tapi jadi tempatnya juga kecil banget dan satu lantai dua lantai nyamuk kayak ruko. Kayak ruko betul dan itu full barang semua Pak. Lantai 1, lantai 2 barang sampai masuk ke kamar gitu. Jadi kadang ya nyamuknya banyak segala macam. Tapi satu hal yang saya syukuri sih Pak, dari kecil tuh sampai sekarang itu saya salut banget sama orang tua tuh. Nggak pernah saya ngerasain tuh nggak bisa makan. Itu nggak pernah. Ngerasain sampai wah kepikiran besok makan apa tuh nggak pernah. Itu saya pikir hebatnya orang tua lah ya. Nah jadi ya ngelihat orang tua yang bekerja sedemikian keras dan ngerasain beneran susah sampai kita tuh pernah sebenarnya ngalami masa jaya Pak, tahun 90-an tuh jaya. Wah dari bengkel saking sepinya, saking nggak ada orang yang datang sampai jaya-jayanya tuh ngerasain gitu. Sampai akhirnya sekarang juga udah mulai turun tuh ngikuti semua siklusnya gitu. And ended up kok dulu juga waktu kuliah sebenarnya sangat-sangat tidak niat karena mindsetnya adalah orang biasanya Chinese Semarang tuh setelah lulus tuh ya nerusin orang tua. Jarang orang Chinese Semarang tuh yang beneran punya ambisi tuh ke Jakarta jadi profesional, becoming some kind of CEO things tuh jarang. Rata-rata bisnis dan teman-teman pikir mau buka bisnis lagi di Semarang lagi. Makanya gitu. kuliah niat banget Pak gitu. Jadi totally nggak niat. Isinya warnetan, jadi nakalnya tuh bukan nakal tawuran tapi totally nginep warnet. Dua Pak, nih nggak gitu juga dong Pak. Mungkin zamannya Counter Strike kali ya. Ya Counter Strike gitu. Counter Strike. Kayaknya zamannya Pak Adi serem ya nonton di warnet ya. Kayak zaman saya udah nggak ada sih Pak. Judi bola nggak. Tapi itu kayaknya digebukin masa itu kalau. Jadi ya terus tapi short story ada satu momen pas saya kuliah itu harus ujian jam 7:30 pagi saya berangkat ke kampus dan itu tuh beneran kampusnya tuh nanjak gitu Pak di daerah tinggi. Kuliah di mana? Di Unika Sugiya Pranata Semarang. Jurusan Psikologi. Kuliahnya nggak niat, nggak ada intensi beneran belajar ujian tuh nggak ada. Tapi selesai kan? Nah uniknya waktu suatu saat saya ujian itu sebenarnya saya santai aja Pak. 7:30 tuh ke kampus santai gitu. Naik motor, aduh tiba-tiba tuh rantainya putus. Terus aku telepon papa kan. Sebenarnya niatannya tuh cuman, nih gimana gua pulang ya. Nggak ada niatan untuk karena ujian gua harus gimana nih panik tuh nggak lulus ya udah aja gitu. IP saya tuh rata-rata semester 1 sampai 3 tuh 2,3, 2,4, 2,2 gitu. Tapi kok waktu itu jam 8 pagi tuh papa tuh sampai cuman pakai celana pendek singletan naik motor tuh ngejar saya, Dan dia datang dengan, "Vin, dah bawa motor bawa aja gitu. Kamu ujian, kamu harus lulus gitu." Tapi terus dianya, "Lah, terus motorku gimana?" "Enggak apa-apa, papa tuntun." gitu. Padahal itu ditanjakan. Nah, di momen itu saya jalan ujian tuh saya nangis gitu. Saya pikir kok guanya nggak niat kuliah, kok orang tua tuh sedemikian rupa mengupayakan itu gitu, ngerasain nyari duit dan lain sebagainya untuk anak kuliah gitu. Nah, Jadi di momen ngerasain itu perjuangan orang tua betul, gimana? Nah, betul. Nah, itu yang bikin saya akhirnya tiba-tiba dari semester 1, 2, 3, 4 yang seboncos itu Pak, 2,1, 2,2, tiba-tiba semester 5 tuh saya bergairah dan jadi IPK-nya tiba-tiba 3,8. Akhirnya sampai keterusan kok seneng belajarnya keluar, tidak penting. Ngelihat kerja keras orang tua jadi role model betul, sampai akhirnya lanjut S2 dan after S2 ended up berkarir di Triputra sampai sekarang Pak gitu. Ya, itu tapi ya S2 mungkin. di Semarang? S2 di Semarang. Di Lanjut, Semarang juga? biar cepet. Berarti karena lulus kebetulan baru langsung ke Jakarta? Dan pun waktu saya S2 pun tuh sebenarnya udah dari zaman S1 pun tuh sebenarnya pas begitu gairahnya udah keluar Pak, instead of warnet, every Saturday dan Sunday itu saya kerja jadi IO, mulai cari duit. Waktu kuliah
gitu, nyari uang segala macam, ngumpulin semua. Sebulan tuh bisa dapat gaji 3,5, 3,8. Ya buat anak kuliah tuh udah happy banget gitu. Udah jadi lulus tuh ended up saya mungkin punya saving tuh ya jangan dibandingin yang lain ya, tapi mungkin ada 50 jutaan gitu tuh ada saving gitu. Karena ya itu IO terus kerja terus gitu. Nah itu benar-benar ngerasain passionnya tuh jadi keluar gitu dari yang dulunya ya, paling nerusin orang tua gitu, tapi terus wah kok kayaknya ngelihat perjuangan orang tua ya gue juga pengen fight nih gitu, dan akhirnya ya ngerasain punya uang sendiri tuh wah terus coba usaha jualan apapun lakuin gitu buat dapetin terus bertumbuh gitu, dapetin duit segala macam, terus bisnis segala macam ya, terus ended up sampai sekarang di Triputra terus berkarir, terus coba berkontribusi ya sampai sekarang gitu ya, thanks to bapak-bapak juga mentornya. Gitu sih Pak, kalau background pengalaman. Oke. Nanti masuk ke yang lebih teknikal seputar perduitan, tapi sebelumnya ke Bro Ali dulu. Siap. What construct you? How is your life in the past and how it construct you? Oke. Kalau mau diminum ya. Siap. Thank you. Ini 2.500. Thank you, Bro Adi. Ya memang interesting ya, saya dengar dari cerita Bro Alvin, saya panggil Bro ya. Kita ya seumuran lah. Ya saya juga sebenarnya masuk ke generasi milenial juga sebenarnya dalam kehidupan gitu. Jadi umur itu cuma bicara angka sebenarnya, tapi jiwa kan tetap harus terus ini. Jadi omongannya orang tua. Jadi kalau kembali ke titik balik, rasanya kita punya satu momen ya, yang ini ya. Saya lahir di Jakarta, saya punya background awalnya keluarga yang tanda kutip sangat ya behave lah, apa aja ada. Ya mungkin sama kayak Bro Alvin gitu ya, dalam arti Sultan lo berarti. Ya awalnya saya cerita awalnya. Pengusaha jadi juga ya? Orang tua pengusaha lampu hias impor yang eksklusif punya impor. Nah terus ya apa aja ada lah, udah nggak pikir itu, pokoknya ya ibaratnya sampai gue mau kuliah, terus abis itu gue mungkin tinggal lanjutin aja bisnis yang sebenarnya udah tersedia. Mungkin kurang lebih mungkin sama lah ya. Ya kepikiran pertama ya nggak kepikir sama sekali gue untuk jadi karyawan, dan malah mungkin nggak kepikir juga untuk ya santailah dari kekayaan yang ada mungkin cukup gitu. Ya sampai satu titik ya itu mungkin yang membuat hidup gue rada nggak benar, mungkin sama. Ya gue sekolah ya udah sekolah aja, SD, SMP, SMA gitu kan, walaupun ya prestasinya juga lumayan, tetap tinggi, tetap bagus, tapi tetap bukan itu menjadi fokus utama dari sekolah, karena saya udah cukup kok, apa aja bisa dapat. Nggak ada sesuatu yang perlu diperjuangkan. Tapi uniknya saya punya ambisi, tetap walaupun saya punya ini adalah saya mesti yang terbaik di sekolah. Tapi lebih beda ya udah gue dapat buat nunjukin pride-nya gitu, aktualisasi diri saya gitu. Tapi saya udah nggak butuh mungkin uangnya seperti apa. Apa istilahnya aktualisasi diri. Yeah. Jadi hukum Maslow udah diberlakukan nih. Udah langsung level 5 nih Pak. Udah langsung tujuan gua adalah aktualisasi diri, bukan nyari kebutuhan pangan lagi. Nah sampai satu titik mungkin teman-teman tahu lah ya, kerusuhan tahun 98 itu terjadi. Jadi awalnya harusnya saya kuliah di Singapura. Saya harus di sana, tapi kerusuhan itu terjadi. How bad is it to your family? Karena kan gini, kurs mata uang kan US melonjak dari 2.500 sampai 12.500, 15.000 kan, sempat terus turun stabil 12.500. Bisnis usaha namanya impor, LC apa segala macam sangat pengaruh kurs. Itu pertama, itu ngehit. Terus kedua dari sisi kerusuhan ya saya harus fair, ya terkena ya warehouse, gudang, stok inventory di beberapa gudang di kota, ada beberapa gudang, ada 4 gudang terbakar, dibakar, dijarah, habis, inventory habis. Jadi yang ngehit adalah satu, inventory habis, kedua kursnya itu akhirnya mematikan karena kita kan pakai garansi segala macam, jaminan. Terus yang ketiga AR kan ini kan nggak ada cash kan, transaksi barang-barang mahal ini kan bukan sesuatu yang cash. Ya ibaratnya AR-nya jadi bad debt lah, bahasa simpelnya AR-nya bad debt. Ya triple hit ini
karena kita ada jaminan hutang bank apa segala macam, jaminan untuk impor apa segala macam, ya rumah kena hutang, disita semua, habis. Dan itu menjadi titik terendahnya kayak apa? Itu benar titik terendah. Keluarga gue ngontrak sampai forget it lah, kuliah apa segala macam, forget it. Berapa bersaudara? Tiga bersaudara, gue yang paling gede. Beban paling gede, dan gue yang akan kuliah, gitu kan. Bisa dibayangin kan. Awalnya Singapura udah forget it. Jangan Singapura, Jakarta mau kuliah juga udah rata-rata forget it lah. Terjadi kerusuhan di bulan Mei, gue mesti kuliah di bulan September. Karena gue angkatan 98. Hutang, rumah diambil semua harta habis, sampai harus minjem dari saudara untuk ngontrak rumah di gang kecil. Rumah kecil di dalam gang, bener-bener ya 20 meter persegi lah, untuk kita tinggal berlima di dalam gang kecil. Ya 3 lantai di Kelapa Puan sana. Kelapa Gading lokasi Kelapa Puan 98 jadi target. Kelapa Puan letaknya di belakang diamond kecil. Bayangin kan. Sekarang udah harganya berapa? Diamond kecil di MKG 1. Ya. Ya habis lah itu semua. Tapi uniknya itu yang saya belajar adalah orang tua saya tuh tetap, mungkin orang bisa depres ya. Atau kejadian mungkin bisa aja kan, kayak kemarin kejadian apartemen. Ini orang ada hutang apa segala macam ya. Tapi tenang gitu. Orang tua saya ya tenang. Pokoknya ya udah. Kita coba usaha. Nah, cuma memang, disitulah mungkin jadi titik balik. Saya dulu mungkin foya-foya, punya hobi fotografi, sound system apa segala macam, ya hobi-hobi yang ngabisin duit lah. Nah, di sini ya saya lebih menghargai sih sebenarnya. Arti uang itu sesungguhnya seperti apa. Saya harus nge-apply ke satu university, beruntung saya diterima di IB, dengan nilai yang saya sebenarnya punya background nilai bagus, tapi dia melihat kondisi keuangan saya nggak ada, saya ngajuin beasiswa. Itu beasiswa yang sebenarnya nggak ada di dalam programnya untuk masuk. Ngomong aja minta dan puji Tuhan dapat. Nah, hidupnya singkat kata menjalani kuliah itu lebih ke arah kalau gue nggak dapat beasiswa, gue nggak bisa kuliah. Jadi setiap semester itu gue mesti dapat beasiswa. Itu yang mungkin nyebabin setiap semester IP gue mesti hajar 4 gitu. Itu yang akhirnya bikin mungkin salah satu hal akhirnya gue bisa lulus dengan IP 3,95. Serem sih di terakhir. Nah itu karena kepepet. Jadi itu karena kepepet. Itu karena kepepet, bro. Kalau nggak kepepet nggak ini. Nah, untuk hidup sehari-hari, bayangin aja, gue mau makan di kantin, mau apa segala macam tuh hemat-hemat. Bahkan dari kuliah di Sunter IB, gue sampai pulang itu gue pernah jalan kaki. Dari Sunter ke arah Senen. Rumah lu di mana? Waktu itu masih di Senen. Kontrakan itu? Di Senen. Dari Sunter ke Senen, gue jalan kaki. Berapa kilo? Kalau nggak jalan kaki, gue naik Metro Mini 07. Tapi gue bahkan jangan hemat gitu. Bayangin, hemat. Ya duitnya mungkin bisa gue buat inilah sambil ini kan. Nah, cuma jalan kaki akhirnya yang gue pakai juga bisa buat dagang. Karena waktu itu gue nyari duit untuk kehidupan gue, bisa makan, bisa bantu keluarga apa segala macem. Ya kan nggak cukup, kan ini kita mesti masih nutup hutang apa segala macam, karena kita minjem saudara apa segala macam, ya saya juga harus sambil kerja. Jadi kuliah gue dibiayain oleh kampus untuk kehidupan dan keluarga dan untuk support orang tua, untuk hutang beresin segala macam. Gue dagang, gue ngelesin orang anak. Jadi siang sampai malam ya pokoknya sampai rumah gue jam 10 malam aja setiap hari. Sabtu Minggu gue door to door, gue jual baju, nawarin baju. Itu yang cikal bakal sekarang jadi bisnis garment di keluarga. Artinya waktu itu orang tua juga cukup bisa menerima itu dan bounce back. Dan luar biasanya memang ya ini mungkin orang tua saya jadi satu idol ya. Ibaratnya dengan tenang, nggak berasa depresi atau apa ya, pokoknya hadepin, kita bisa ambil balik kok semuanya. Dan puji Tuhan rumah itu keambil. Yang di Kelapa Gading keambil lagi. Ya kalau sekarang pun nah itu yang bikin belajar parenting juga kan diajarinya kalau ada apa-apa kan orang tua memang harus
Mungkin saya Tenang, tahu kan? dia mungkin bisa nangis, sedih Tanpa lu tahu. tanpa saya tahu, tapi dia nggak mau tampilin itu di anak-anaknya. Nah, itu hebat yang mungkin menjadi spirit yang ya udah gue habis. Nah itulah akhirnya gue bisa mengerti sampai sekarang, akhirnya ke bawah sampai sekarang gue bisa mengerti bahwa setiap sen rupiah itu sangat berharga, karena dulu aja untuk makan aja ya gue mesti usaha. Mesti ngelesin, ngajar, terus tiap semester tuh dakdikduk semester UAS keluar, IP gue nyampe gak? Kalau IP gue nggak nyampe, mati nih, kan nih, mesti cari duit nih. Nah itu sih mungkin kalau mau cerita uang ya. Oke. Dari sesi pertama mungkin kalau gua berkesimpulan ya, mungkin aneh kesimpulan gua, tapi kita tuh jadi lebih bersyukur bahwa kita pernah jatuh, pernah mengalami itu, karena ternyata itu bikin kita belajar mengenai sesuatu kayak ditampar dan seterusnya. My case, pada waktu gua semester berapa ya? Ya kira-kira tahun ketiga menjelang tahun keempat, bapak gua cuma guru SD, ibu di rumah di Wonosobo. Kebayang lah, anak tunggal memang, tetapi ya makan martabak itu kalau pas bapak habis Gajian. Terus pernah suatu pagi bapak bilang, ini bapak cuma tinggal duit segini, ini buat kamu uang saku atau bapak buat naik bus ke sekolah. Akhirnya ya udah buat bapak aja, buat jalan dan seterusnya lah gitu. Kalau ketemu reuni keluarga besar segala macam jadi minder, karena pada waktu itu gue yang paling miskin, jadi dikasih baju lusuran. Itu sampai sekarang pun kadang gue masih. Jadi gue nggak akan pernah ngasih orang lain baju bekas. Ya kayak gitu dan seterusnya. Tapi dengan cerita tadi gue jadi merasa kayak ya Tuhan baik. Betul. Tuhan baik banget. Ngasih pembelajaran yang bikin kita kemudian kayak mengerti apa yang harus diperjuangkan dan seterusnya. Nah, sekarang ke etapa yang berikutnya, stage yang berikutnya. Apa efek dampak pembelajaran itu dan konversinya ke dunia kehidupan kalian gimana gitu, sekarang ini? Mungkin dari Alvin dulu. Ya kalau saya sih Pak kayaknya ya dengan melihat orang tua yang bekerja sekeras itu dan bagaimana orang tua itu bisa bikin anaknya juga, again kan saya nggak tahu orang tua sesusah apa, tapi itu sama dengan yang pengalaman bapak-bapak, tapi orang tua itu nggak pernah bikin saya itu sampai nggak bisa makan gitu. Nggak pernah saya itu ngerasa kayak apa dilibatkan misalnya malam nih nggak bisa makan segala macam, itu nggak pernah Pak tampil di saya. Tapi saya tahu perjuangan mereka kayak apa gitu. Tapi ya angle itu yang mungkin kebawa ke saya bahwa sekarang pun saya juga ya bekerja sekeras mungkin, sebaik mungkin, karena ya itu nilai-nilai yang udah dikasih orang tua kan Pak gitu. Dan satu hal yang kalau saya ingat-ingat juga tuh, the things yang menurut saya hebat banget tuh, dari kecil tuh saya selalu ini kejujuran. Orang tua tuh selalu ngomongin nyari uang jujur, jangan sampai nyolong. Sesusah-susahnya kamu ngomong ke papa mama tak cariin, tapi jangan sampai nyolong. Makanya waktu kecil tuh tumbuh Pak, terus pas saya SMA tuh kan kumpul temen kan, makan soto kan, kalau Semarang kan soto jajanannya banyak ya Pak. Temen tuh bisa kadang enteng gitu, wah ini soto harganya mahal, makanya gue makan perkedel 3 ngomongnya 1 gitu. Ngomong aku terus saya tuh karena nggak pernah berada di circle yang kayak gitu, saya kayak bingung, kok orang gampang banget ya nyolong gitu ya. Padahal saya di keluarga tuh nggak pernah diajarin yang kayak gitu, dan saya tahu betul orang tua tuh sering dibohongi karyawan Pak. Kita pernah ngetawanin tuh bahasa Indonesianya apa ya? Memergoki karyawan tuh nyuri barang tuh diikat rafia di perut gitu, terus dia pulang. Tapi Tuhan tuh ya baik juga, nggak tahu apa tiba-tiba papa tuh bisa di SMS orang, pegawaimu ada yang gini-gini, dikasih tahu orang Pak gitu. Kita pergoki, wah bener ngambil itu, sampai pernah kita panggil polisi tuh bikin daftar tuh sampai 2 halaman Pak gitu, nyuri, dia curi ya. Nah itu tuh hal-hal gitu yang juga akhirnya saya belajar kejujuran gitu. Tuhan jaga. Kita udah pernah ngerasain dijahatin orang kayak apa tuh, jangan sampai kita juga jahatin orang gitu. Dan ya nilai-nilai gitu tuh yang ngelekat gitu Pak. Jadi saya pikir juga didikan orang tua tuh memang hebat sih gitu, maksudnya
terlepas pasti semua orang tua kan juga ada plus minus ya Pak. Kalau kita lariin ke ya kita semua karyawan. Ya. Artinya pattern income kita lebih punya pattern, lebih berpola. Ada security di situ karena kita bisa menjamin, memastikan bahwa tanggal sekian masuk berapa dan seterusnya. But on the other side, kayak udah ditaker. Semua udah punya pola, udah ada rezekinya masing-masing dan seterusnya. Kalau pengusaha mungkin patternnya enggak, tetapi takerannya bisa sangat gila-gilaan. So beberapa orang bilang bahwa kalau mau kaya jangan jadi karyawan. What do you think? Kan lu udah berapa tahun menjelang 7 tahun? Mungkin dari 4A, I know your salary dan seterusnya. Sekarang juga I know your salary segala macam. How do you treat them? Ini saya nggak tahu konteksnya masuk dengan tema Bapak atau enggak. Tapi kok saya tuh through my experience ya Pak, saya tuh kan ngerasain dulu waktu SD. Gue pernah ingat, gue catat gitu bahwa waktu lu nggak lama dari MT lu udah beli rumah. Terus dia beli kasurnya kegedean. 2 meter nggak bisa naik ke lantai 2. Itu konyol sih Pak. Kan pada waktu itu nggak semua anak-anak muda itu kan. Dia udah berpikir panjang buat pernikahannya udah siapin berarti. Nah, saya tuh kadang ngerasa kerja tuh kan kayak spiritual journey juga ya Pak. Jadi ketika saya berangkat ke Jakarta dulu tuh, nih jujur aja Pak, dulu kan S2 lulusan terbaik, best tesis segala macem lah. Saya waktu kuliah pun kan nulis buku, udah terbit 2 buku waktu itu. Jadi pas saya ngelamar Triputra Pak, saya ngisi form lamaran kerja tuh expected salary itu udah 2 digit atas gitu. Padahal saya sekarang waktu jadi HRD saya pikir ini konyol juga nih orang fresh grade minta 2 digit atas ya. Tapi waktu itu ya pas Bu siapa Rani ya, Bu Rani. Sama Bu Manda ya, Bu Rani ya. Itu dia bilang, wah nggak bisa nih gajinya segini. Kita cuma bisa kasih kamu 1 digit bawah gitu. Terus aduh kok S2 gue sia-sia ya. Tapi ya terus saya ya coba doa segala macam terus and then I decide aku berangkat gitu. Dengan gaji yang 1 digit bawah. Ini enggak ngomong 1 digit atas ya, 1 digit bawah gitu. Tengah gitu. Biar dramatisir kan. Tengah agak bawah. Gue udah bisa ngira-ngira. Tapi akhirnya ya berangkat gitu. Kebayang 1 digit tengah agak bawah. Kosnya aja tuh 2 juta Pak di Jakarta. Terus harus transport, makan segala macam tuh. Kan sebenarnya udah transparan angkanya dia 1 digit tengah ya 5. Tengah bawah itu ya gitulah. 5,2. Statusnya magang. It's not enough gitu. Tapi ya pasti. Terus ya saya coba jalanin karena ya punya belief. Saya move gitu. Akhirnya Tuhan ya aku doa Tuhan terus gaji pertama saya tuh juga diajarin kakak saya kasih full ke gereja sebagai persembahan solo gitu-gitu. Padahal saya mikir ya ini gaji udah segini kecil. Bayar kos kasih ke gereja tuh gimana gitu. Tapi lu kan punya tabungan tadi 50 juta lu. Ya benar, itu enggak salah juga. Tapi saya juga dulu konyolnya Pak tuh punya hobi airsoft gun. Saya tuh mungkin ngabisin duit di airsoft gun tuh bisa 20 sampai 25 jutaan Pak, beli gear, beli senapan, rifle-nya segala macam tuh ya hobi-hobi banyak konyol juga Pak gitu. Jadi ya nggak full tabungannya segitu juga yang dibawa. Nah tapi short story itu tuh nggak cukup gitu. Tapi ya saya terus bergumul gitu. Saya bilang ke Tuhan juga, Tuhan nih saya kasih juga ke gereja full. Ya aku percaya lu yang garansi hidupku gitu. Bukan lagi move by logic yang ya angka segini bisanya begini kok nggak gitu. Tapi ya beneran udah serahin aku pasrahin deh finansialku segala macam. Pernah sampai saya ada satu momen Pak kan terus si angka 5 bawah itu kan naik dikit ya, tapi naiknya pun kan juga mungkin ya naiknya kan misalnya ke 7 gitu ya. Itu ada momen waktu itu Bapak kasih saya assignment itu di 2 tempat kan, di Cilengsi pabrik semen dan di Triputra sendiri. Dan itu rangkap kan painful banget Pak. Saya naik motor Titannya yang pernah kecelakaan, jadi dinaikin udah nggak enak. Mau pindah gigi belakang aja tuh harus nggak bisa kaki belakang, tapi harus mancalnya tuh
kaki depannya mancal belakang Pak gitu. Tapi waktu itu saya kan ngekos 2 ya. Akhirnya saya putusin ngekos 2 Pak, saya nggak kuat karena perjalanan motornya painful banget Pak. Dan ngekos 2 tuh kan kebayang ya, di Jakarta 2 juta, di Cilengsinya 1,5 gitu. Tapi ya aku berdoa dan jalanin terus sampai ada suatu saat tuh harusnya kan persembahan ya Pak. Waktu itu tuh saya bergumul di jalan gitu. Saya ngerasa Tuhan nih, jujur aja Tuhan nih, saya mau ngasih persembahan tapi kok nggak cukup gitu. Gimana ya Tuhan gitu. Aku bergumul gitu. Terus singkat cerita aku coba WA Pak. Aku coba WA ke enggak Pak. Bapak serem amat. Aku coba WA ke yang punya kos Pak. Saya nego. Bu ini kan saya pindah kos 2 kos. Boleh nggak Bu dikurangin? Tiba-tiba ibu kosnya bilang, ya nggak apa-apa Mas dikurangi, angkanya segini. Angkanya exact sesuai dengan perpuluhan saya Pak. Saya di jalan nangis, sumpah. Ya orang bisa ngelihatnya kebetulan, orang bisa ngelihatnya apa, tapi aku nangis Pak di jalan. Aku bilang kok Tuhan lu tuh punya cara yang unik, cara Tuhan itu ajaib sih. Gitu. Itu nggak kepikir Pak gitu. Dan ya through my career ya itu tuh akhirnya tuh apa ya, Tuhan tuh kayak punya masa-masa percepatan gitu. Jadi itu pun juga yang saya sering bilang ke teman-teman yang karyawan yang masih muda segala macam yang baru, lu percaya deh, pasti tuh ada dalam hidup tuh masa-masa lambat gitu. Ada masa kayak musim kan Pak, ada musim tuh rasanya kok gaji gue gini-gini aja, kok gue nggak berkembang, tapi pasti tuh ada masa tuh Tuhan tuh bikin percepatan gitu, yang tiba-tiba lu bisa didobelin, bisa di apa, bisa di apa gitu. Dan ya bersyukurnya ya sampai sekarang tuh ya again berangkat dari ya Tuhan jagain segala macam sampai naik gitu. Dan balik ke tadi Pak, rumah kenapa? Karena jujur saya pacaran 10 tahun Pak. Jadi harus sudah mikir menikah kan. Dan berarti benar dari tebakan persiapan nikah. Dan memang plus minusnya saya ada nekatnya. Jadi ya doa segala macam, Tuhan berani nggak ya ambil, berani nggak ya segala macam. Terus ya udah decide berani deh, udah percaya deh sama Tuhan gitu segala macam. Akhirnya sampai sekarang ya bisa melalui itu semua gitu. Jadi ya apa ya Pak, mungkin berapa persen ada kayak spiritual journey-nya gitu Pak, ngerasainnya gitu. Ya di satu sisi ada upaya, tetapi di satu sisi juga ada harapan, trust dan keberserahan. Ada kesini. Nanti abis ini gua akan balik ke lu dengan through your 6-7 years ini. Tadi kan begitu, tapi ada percepatan dan seterusnya. Nah, pengen denger nanti cerita lu mengenai how you manage your money. How you manage your financial, how you invest your saving, when waktu itu bisa mulai saving dan seterusnya. Tapi sebelumnya ke Bro Awi dulu. Pertanyaan sama kayak tadi, gimana lu akhirnya itu dampaknya apa? Cerita lu di masa lalu tadi, setelah lu mulai kerja dan seterusnya, itu dampaknya apa? How you manage your finance? Jadi sebenarnya ya saya percaya mungkin teman-teman atau kita semua pernah dengar ya apanya istilah manajemen kepepet ya. Pada saat kita dipres, kita kepepet apa segala macam, kita bisa merasakan sesuatu itu sangat berharga. Pada saat kita kehilangan sesuatu, mungkin berasa sesuatu kenyamanan hilang, kita berasa bisa akan menjadi sangat menghargai. Dan gimana sebenarnya saya belajar banyak hal dari sisi fighting spirit. Saya tahu lah orang tua saya seperti apa, saya tahu banget karakternya seperti apa, dan itulah menjadi salah satu idol utama saya sebenarnya, gimana fighting spirit dia untuk bisa ngembalikin itu semua, bukan kembali ke titik awal banget gitu pada saat akan kehilangan. Jadi nol, at least. Pada saat mungkin awalnya di angka 8 lah, 8. Sampai ke arah titik minus, mungkin saya bisa bilang -1. Kenapa? Karena hutang. Tapi sekarang bisa balik sampai ke titik 9. Gimana caranya bisa ngebalikin dari titik sebelumnya, puncaknya gitu. Malah lebih dari itu gitu. Nah ini yang saya belajar tentang kalau tadi saya agree, kejujuran juga salah satu nilai yang dipegang oleh keluarga kami juga. Tapi fighting spirit yang mungkin akan sangat membekas.
Gimana sebenarnya ya di saat kita nggak menyerah dan kita mungkin berjalan dengan values kita, berjalan di dalam rencana Tuhan, ya apa ya, percaya dengan setiap ya rencana Tuhan itu pasti semua baik gitu ya, pasti kita bisa kok capai lebih lagi gitu. Nah itu yang membuat akhirnya salah satunya adalah saya menghargai gimana perjuangan saya mungkin bisa jadi jauh lebih keras. Saya harus kuliah bisa-bisaan pada saat saya harus kerja, dan gimana performance saya juga ya harus jadi yang terbaik. Tapi kan salary kan tau lah pasti ada batasannya. Nah tapi kan rasanya saya agak kurang, mungkin saya tambahin sedikit lah. Tadi mungkin bro sempat bilang, oh kalau jadi karyawan itu nggak bisa kaya gitu. Nah saya mengalami hal yang berbeda gitu. Pada saat saya menjadi karyawan, oke lah, gaji saya pertama kali kerja, saya ingat banget pertama kali saya masuk ke Astra tahun 2002 saya masuk ke Astra, golongan saya 4A, gaji saya 2,5 juta. Tapi 2,5 juta saya juga mesti cover, bantu adik juga akan menuju ke kuliah. Terus saya juga punya apa ya? Orang tua waktu itu udah mulai gini. Udah mulai, tapi mungkin baru di titik level 1 atau 2 lah. Tapi udah mulai. Ya hutang udah mulai tutupin, tapi kan baru ini ya, beralih usaha apa segala macam. Nah, satu titik ini ya saya menghargai gitu bahwa sebenarnya kita ini sebenarnya diberikan waktu 24 jam gitu. Saya bekerja gitu, tapi tanpa mengurangi profesionalitas dan apa ya, output yang diberikan gitu. Output yang diberikan kita harus habis-habisan. Tapi sebenarnya banyak hal atau waktu yang sebenarnya bisa saja kita gunakan, dimonetize. Dalam arti gini, kebetulan waktu itu zamannya itu ada buku bestseller Robert Kiyosaki. Oh iya. Nah, Robert Kiyosaki. Yang mana? Nah, Robert Kiyosaki kan sebenarnya bicara bahwa kuadran. Kalau ya lo ibaratnya orang tua kaya, orang tua miskin, tapi juga mengatakan bahwa seorang yang orang tua kayanya ini mungkin orang tua miskinnya adalah seorang karyawan yang sebenarnya mengharapkan ini. Tapi sebenarnya bisa saja pada saat kita berada di kuadran sebagai karyawan, kita juga sebenarnya bisa melakukan ya pengolahan. Nah, di sini yang sebenarnya saya belajar banyak hal. Ditambahin tadi saya mungkin sempat cerita, saya kadang kuliah bisa jalan pulang ya gitu ya. Tapi sebenarnya itu saya dapat insight selama saya jalan pulang, saya bisa melihat peluang-peluang bisnis tuh banyak sekali. Dagang A, bisnis B, bisnis C, kalau segalanya. Akhirnya di otak saya berpikir banyak hal gitu ya, terus berpikir. Kan pernah jualan keong kan ya? Jualan baju, macam-macam lah. Saya bisa jualan buku, pernah macam-macam lah gitu ya. Nah itu yang akhirnya saya menghargai gaji yang mungkin nggak seberapa atau apa, saya bisa putar gitu di dalam bisnis. Saya jual macam-macam ya, buku apa segala macam. Nah itu ya sebenarnya awal mula saya mencoba untuk menyisihkan. Memang agak pain ya. Saya gaji 2,5 juta, saya 70. Kalau orang kan teorinya adalah 30-70. 30 ditabung, 70 konsumsi. Saya balik, 70-nya saya tabung. 70-nya ditahan ya. Banyak yang ditahan ya. Saya mungkin harus apa ya? Merelakan lah banyak hal, kenikmatan yang mungkin saya ini. Tapi saya punya mimpi gitu, bro. Punya mimpi suatu saat ya gue pasti akan nikmatin itu semua. Nah, melalui apa? Ya, tapi saya juga nggak ingin ya saya suffer banget. Saya juga harus menikmati. Tapi gimana sih cara menikmatinya gitu? Takarannya seperti apa gitu. Tanpa saya harus sangat menyiksa diri. Gitu. Nah di sini juga akhirnya ya udah mulai terkumpul tuh, saya bisa mulai cicil mobil untuk bantu support usaha apa segala. Nah itu titik awal pertama sih. Nah itu saya coba masuk ke dalam kuadran ya entrepreneur juga. Sambil bekerja saya masuk udah mulai join lah ke arah entrepreneur. Cuma kembali ya, filosofi yang saya peroleh dari buku Robert Kiyosaki akhirnya, even entrepreneur sendiri, wira swasta untuk entrepreneurship, untuk yang ibaratnya kita sendiri, itu juga sebenarnya nggak bisa menjamin kita bisa berhasil. Kenapa? Karena pada saat kita tinggalkan, kita nggak lakukan itu, pada saat saya nggak nyambi, misalnya jualan baju, jualan buku, jualan apa, ya pasti nggak akan ada income gitu. Nah gimana kita masuk ke arah kuadran investasi? Nah itu yang sebenarnya cikal bakal akhirnya saya coba masuk ke kuadran ini. Dengan menyisihkan sebagian masuk ke arah investing. Nah ini sebenarnya turn around kehidupan saya lagi sih. Good. Ini mulai teknikal nih. Teknikal mengenai money management. Ya, money management. Gimana ngelola? Iya. Kita punya duit berapa, kita ngalokasi berapa dan dialokasikan kemana.
Gua sendiri juga disagree with that statement bahwa jadi Karyawan nggak bisa kaya. Nggak bisa kaya. I disagree. Dan saya juga memilih jalur double garden sebenarnya. Saya kerja ya yang terbaik segala macam sehingga karir juga aman. Istri di rumah running her own business, consulting dan seterusnya, dan jadi double garden. Ya. As a family, never thought that we are coming to that position now. Aset, tanah, kos-kosan apa segala macam, dan tetap masih bisa punya visi mau nambah apa segala macam. Anak-anak bisa kuliah dengan baik. Segitiga piramida investasi kami juga makin lebar gitu, mulai dari yang liquid, yang semi liquid, yang nggak liquid sama sekali, terus makin lebar. Jadi I disagree, personally I disagree. Tapi kan itu mesti ada tekniknya. Tadi satu yang saya catat adalah ya justru kalau kita coming from poor family itu malah mungkin harusnya bersyukur. Karena itu bikin kita jadi lebih ngerti gimana itu hidup susah dan gimana supaya gua nggak susah. Terus yang kedua, tadi ternyata iman juga masuk ke situ. Usaha tapi juga ada keberserahan, menerima, menjalani proses. Mungkin itu ya konversinya kan itu. Dengan sabar menjalani proses. Terus tadi Bro Awi ngomong mengenai menunda gratification, menunda kenikmatan jangka pendek. Misalkan antara needs dan wants dan seterusnya, sehingga kemudian pelan-pelan bisa menemukan sesuatu. Di awal memang secara absolut masih sedikit, tetapi it will build our habit. Ya kan? Dulu 30% itu waktu lu gaji lu 5 juta kan kecil. Tapi when you are having yang like 100 juta gitu, habitnya terus jadi ini gede nih. Gitu, jadi lipatannya lebih gede lagi, dan apa istilahnya yang exponential growth ya. Malah ujungnya jadi lebih gede. Compounding. Karena gini, kan kalau secara angka absolut kan pasti akan gede, tapi kalau secara percentage mungkin kalau saya dulu 70%, sekarang saya naik udah bisa sampai ke 80-85%. Kenapa? Karena mungkin secara absolutnya udah gede. Kan saat absolut gede, mungkin 15% udah cukup kok untuk memenuhi kita gitu. Nah, tapi kita ke situ. Tapi saya komen dikit dulu ya, Pak. Dulu itu Pak, waktu gajinya mungkin juga masih 1 digit ya. Dulu itu saya waktu saya 1 digit kan sebenarnya udah mulai nyicil invest Pak, invest gitu kan. Dulu tuh saya mikir lu masih kos 2 sekarang. Itu tuh sebenarnya udah mulai invest Pak, 500 tuh masuk Pak. Dulu tuh saya mikir Pak, wah coba gaji gua gede ya, pasti tabungan gua gede. Ternyata kenyataannya tidak begitu. Saya nggak tahu Bapak pernah di fase itu atau enggak, tapi saya ngerasain sekarang tuh juga digit udah mungkin lebih oke gitu ya Pak. Absolutnya udah lebih tinggi. Tapi tabungannya nggak lebih banyak. Iya. Itu sih beli susu 1,5 juta Pak sebulan. Iya, maksud gua ya kebetulan karena di HC dan mengamati semuanya gitu, eksekutif dan seterusnya. Tadi sebelum kita take kan juga gua cerita gitu bahwa kadang kalau kita nggak mikir itu dan menyerahkan semuanya ke perusahaan sebagai karyawan maka kita akan konyol karena pada saatnya nanti kita akan pensiun. Nah pada saat pensiun, pertanyaan buat semua karyawan adalah, lu bisa nggak sustain your lifestyle, your health coverage, education coverage segala macam seperti halnya pada waktu lu masih menjabat. Lu waktu itu jadi direktur, gua tahu gaji lu. Kenapa dalam waktu 2-3 tahun lu datang lagi ke gua minta kerjaan, digaji sepertiga dari waktu itu juga lu terima, karena lu nggak mau ngantri BPJS, for example. Nah, oke, itu gue setuju sama itu. Tell me more about your gimana lu manage-nya? Atau sekalian aja ditambahkan ke situ fact bahwa ya kita tahu anak-anak muda zaman sekarang itu sangat experiential driven, mereka lebih memilih untuk istilahnya ada, gue nggak terlalu ngerti sih istilahnya soft saving or something. Yang gimana? Yang penting ikut FOMO lah, ikut FOMO. Yang penting gue bisa happy saat ini. Gue pernah di IG gue ada portfolio, ada Korea, ada Jepang, ada apa dan seterusnya. Gue nggak sinikal terhadap itu. Gue nggak bilang itu nggak penting, tetapi kalau kemudian itu mengkonversi cara berpikir dan kemudian bikin orang susah di kelak kemudian hari,
dan kemudian menyalahkan ini karena gaji gua kurang, terus dia pindah kerja, tapi tetap kayak gitu lebih jauh ke Korea, kemana, ke kutub utara lah, ke planet Mars lah, piknik gitu segala macam ya akan solve the problem kan gitu. Nah, hal yang menarik. Coba itu di-combine gitu. Iya, oke. Ya pertama-tama sih menurut saya kalau dari pengalaman saya Pak, yang harus di-define betul tuh ujungnya mau apa dulu. Karena kalau anak-anak muda tuh nggak benar-benar tahu ujungnya mau apa, maka dia juga akan ngerasa gue saving tuh buat apa ya gitu. Jadi dia nggak akan bisa punya saving karena nggak benar-benar tahu buat apa. Or dia udah nge-saving pun godaan untuk memakai itu gede. Contoh lu saving udah punya 30 juta, 50 juta, tapi karena kamu nggak ada bayangan gue umur 50 tuh mau pakai ini semua buat apa segala macam tuh pasti kepake terus gitu. Nah untuk itu menurutku ya kita tuh harus ngerti dulu kan ini sebenarnya tuh financial planning kita tuh buat apa gitu. Which kalau saya pribadi Pak, saya tuh punya aspirasi saya tuh pengen stop kerja untuk nyari uang tuh di umur 40. Dalam artian after 40 itu saya kerja tuh udah bukan buat nyari uang gitu, tapi gua telat. Beneran kerja tuh karena panggilan hati dan Telat 30 tahun. Telat lu. karena panggilan hati dan passion, sehingga ya uang itu udah gulung sendiri dan saya tuh kerja beneran karena passion. Karena kalau orang bilang financial freedom itu tuh definisinya setiap orang pasti beda. Iya. Buat saya pribadi saya nggak mau financial freedom yang terus saya nggak kerja nggak ngapa-ngapain itu cepet pikun, cepet demensia, cepet apa. Jadi Menarik gitu ya. Saya pengen tetap aktif tuh sampai umur 70, 80 gitu. Jadi kalau ada orang bilang umur ya bener 80 jangan kerja keras-keras, tapi nggak boleh nggak bekerja gitu. Jangan jadi pengemis. Jangan. Iya. Makanya saya pun juga bilang, kan ayah saya kan sebenarnya juga udah umur 60 plus kan. Nah dia juga pengen jual asetnya, terus pengen berhenti. Saya nggak setuju gitu. Lu boleh jual aset, tapi nggak boleh berhenti kerja. Buka toko kecil juga nggak apa-apa. Ya. Nah dari situ menurut saya pertama tuh harus ngerti dulu ujungnya tuh apa dulu. Ya. Dan buat saya ujung saya adalah satu, saya pengen kerja itu beneran nggak buat nyari uang tapi karena passion, seneng gitu. Di usia 40 plus dia berkarya tapi karyanya itu nggak nyari uang gitu, jadi beneran karena hati gitu. Dan I love sharing, seneng belajar, seneng nulis, seneng apa. Nah itu aku pengen gitu Pak, umur 40 plus tuh dedicate my life tuh untuk ya sharing gini, terus anak-anak muda gitu yuk kita belajar bareng segala macam. Pengen nge-spending waktunya di situ. In that sense ini banyak nih Pak rumusnya orang-orang, tapi ada yang bilang salah satunya itu pengeluaranmu dalam setahun kali 25, maka kamu harus punya aset tuh segitu. Contoh kalau berapa ya? Kalau misalnya pengeluaran setahun tuh 100 juta misalkan ya dikali 25 berarti kan harus punya aset segitu. Sehingga ketika aset itu setiap tahun bertumbuh 4%, 4%-nya diambil itu tidak ngurangi pokoknya, tapi bisa menghidupi kita setahun. Nah itu juga salah satu financial goal saya Pak, yang sehingga kan abis tahu ujungnya harus punya aset berapa kan bisa ditarik mundur ya. Berarti saya harus saving berapa setiap tahun dan saya harus punya pertumbuhan aset tuh berapa untuk mencapai ke sana. Tentuin ujung akhirnya gitu. Nah, dengan itu tuh yang bikin saya akhirnya pas diskusi sama istri, ini butuh ini segala macam. Oke, tapi apakah kita akan men-sacrifice dream kita bersama yang ujung ini untuk diuji ya, validasi dulu. Betul, untuk jangka pendek ini gitu. Bukankah kita sama-sama mengimpikan di umur kita yang nanti 40 tuh kita bisa begini dan begitu gitu. Itu nanti menarik. Impact of having the right partner. Ya, betul. Karena kalau enggak juga boncos. Ya, dan itu juga proses ngelaininnya kan enggak cepet ya Pak. Dan ya harus banyak discuss. Ini kan belum selesai. Lu nanti akan ngalamin masa di mana lu mesti bantu keluar extended family. Ya benar, itu oma, opa, apa segala macam. Tiba-tiba lu jadi, kok jadi tulang punggung keluar. Gitu. Ternyata gue yang paling sejahtera nih, gitu. Nah, kalau Pak Awi, ini mungkin gue nyambung nih ya, melengkapi lah sebenarnya, melengkapi. Jadi sebenarnya sama, setuju sih, kita mesti tentuin sih ujung akhir kita ada di mana. Nah, mungkin gue agak mundur dikit, kalau dia 40 tahun, gue di 50 tahun sih.
Jadi Karena lu udah jadi lu siap-siap sih cari orang Oke, siap. lagi. Itu waduh gue. besok gimana? Oke. Jadi gini sih, sebenarnya kadang-kadang kan ada istilah ya. Tadi kan Bro bilang soft saving gitu ya. Soft saving yang sekarang lagi tren gitu ya. Itu gimana sih? Gue terus terang. Nah, ini mungkin gue sharing nih. Gue sharing. Jadi soft saving kadang orang berpikir sekarang ini ya. Gue ngumpulin aset banyak-banyak segala macam sampai satu titik akhirnya terjadi sesuatu mungkin gue belum bisa nikmatin, terus anggap collapse gue, terus uangnya akhirnya siapa yang nikmatin? Anak atau yang lain atau orang lain. Nah ujungnya adalah apa sih yang kita dapat? Nah sekarang konsep yang mungkin dibawa oleh anak-anak Gen Z gitu ya, ini kan gue kerja keras, ya yang layak nikmatin itu adalah gue sendiri. You only live once. Iya, gue coba hidup sekali gitu. Terus ya gue nikmatin. Terus masa depan, kalau mau bicara masa depan, lu ngumpulin aset sekarang sebanyak apapun, lu kalau ada kondisi goncangan atau apa segala macam, lu juga bisa habis juga. Nah, lu udah susah-susah, lu udah jatuh tertimpa tangga juga. Kenapa nggak gue sekarang gue nikmatin? Ya gue tetap saving, tapi savingnya ya tipis-tipis lah. Tadi yang dibilang soft saving tipis-tipis lah. Yang penting ya gue ada ya. Soft saving tuh disisain dikit gitu. Disain dikit. Jadi mungkin sekitar, waduh. jadi soft saving sekitar 5%. Ya udah, lebihnya adalah gue mesti menyenangkan diri sendiri karena hasil gue ya harus gue nikmatin. Nah, kalau gue berpikir adalah gini, kenapa kita nggak kombinasikan? Kalau gue berpikir di kombinasi dalam arti gini, kita bisa tetap menikmati hidup. Kayak gue nih sekarang, gue tetap bisa menikmati hidup. Tapi tiap orang mungkin berbeda ya. Tiap orang punya hobi. Hobi itu bermacam-macam. Nah, Bro Adi punya hobi sepeda. Gue nggak tahu, lo punya hobi berapa spending bapak di sepeda? Lo punya hobi apa? Sekarang ya olahraga lari. Olahraga apa lari? Atau apa gitu? Mungkin barang. Ada barang ada nggak? Barang itu apa tadi ya? soft gun masih jalan? Sudah nggak pak? Udah nggak. Nah, setiap orang saya yakin punya hobi. Nah, sekarang gimana sudut pandang? Kalau saya punya sudut pandang adalah saya juga punya hobi. Tapi gimana menjadikan hobi itu monetizing the hobby. Bukan, jadi gue bisa nikmatin hobi ini Karena gue suka. Dengan adanya hobi ini membuat gue menghilangkan stres dan mungkin membuat gue makin produktif di kantor. Kenapa? Karena itu bagian balance of life. Bicara balance of life. Nah, tapi apakah hobi itu harus sifatnya konsumtif? Kan nggak juga. Tergantung sekarang memanage. Temen gue punya hobi ngumpulin action figure. Temen gue punya hobi ada yang Lego. Ya, ada yang hobi climbing, mountain climbing. Tapi unik adalah mereka melihat ini, mengelola ini bukan menjadi suatu hobi yang ngabisin duit. Yang temen gue di mountain climbing, dia akhirnya buka toko yang jual alat-alat. Dia bikin bentuk community para ini, bentuk asosiasi apa segala macam. Itu akhirnya menjadi income bagi dia. Dia bisa menikmati hobi, tapi dia punya income yang ujungnya adalah persiapan dia untuk masa depan. Nah, saya punya hobi di dalam investasi mungkin cukup unik. Saya ngumpulin namanya hobi seneng dengan old paper money, uang kuno, numismatik namanya. Saya seneng ngumpulin dengan namanya koin-koin lama, koin-koin kuno. Luar negeri Indonesia. Bentuknya emas, silver, platinum dan bang ini. Nah, yang curated ya. Ada value-nya, currency. Dalam arti gini. Satu hobi ini adalah saya bisa menikmati. Kenapa? Saya ngumpulin melengkapi seri, pecahan, tanda tangan, desain yang bagus seperti lukisan lah, Saya menikmati. Setiap Sabtu Minggu saya menikmati itu. Ada komunitas, ada pertemuan. Saya juga punya ekosistem yang bisa berkumpul. Sampai dia ke Hongkong ya waktu itu? Punya teman di Indonesia, di luar negeri. Saya punya teman di Belanda, di Florida, punya teman di Hong Kong, di Solo, macam-macam lah. Nah, teman banyak. Jadi akhirnya apa ya? Ini hobi ini akhirnya sekarang gimana? Ya kita semua ya saya yakin lah. Kayak event sepeda juga sebenarnya bisa dimonetize. Gua mau kasih boncengan katanya. Bisa aja gitu. Cuma tergantung kita sebenarnya melihat. Bener tuh pak. Nah, saya nggak setuju tuh misalnya kayak anak muda sekarang adalah ya gue mau habisin gitu. Yang penting gue dapat hobi, gue dapat kepuasan dengan habisin uang di hobi. Tapi sebenarnya gimana gue tetap menikmati hobi itu, gue dapat kepuasan innernya dari hobi itu, tapi ini gue bisa bangun sesuatu investasi. Nah itu tadi yang saya cerita sedikit tentang akhirnya saya merubah kuadran. Karena saya berpikir gini, kalau saya kerja, terus saya tetap ada lakukan entrepreneurship, mungkin saya dagang apa segala macam, ujungnya mungkin saya dapat materi,
Tapi mungkin bisa satu saat adalah produktiviti saya bisa terganggu loh. Iya. Kenapa? Karena waktu, Iya. karena capek. Badan juga habis juga. Badan habis, capek. Gitu ya. Saya berpikir karena ya thanks to Robert Kiyosaki sih sebenarnya bukunya itu yang menginspirasi. Akhirnya, wah gue nggak bisa begini terus nih. Kayak begini gue rusak juga. Gue lepas tuh semua. Gue dagangan tuh semua gue lepas. Dan sekarang gimana meleverage? Meleverage dari aset yang ada ini ke arah mana? Nah itu yang mulai gue berpikir, apa sih investasi? Nah itulah kenapa akhirnya gue masuk ke old paper money dan gold coin. Oke. Mungkin tadi bro udah sempat sebutkan hari ini emas titik tertinggi 2.208 USD per troy ounce. Nah istri gue WA, wah tertinggi, wah bagus. Ya jual pak, ngerasa. Enggak saya jual, ya saya simpan aja pokoknya. Jangka panjang Saya ya? punya emas yang per gramnya 200.000, 150.000 per gram. Dan bayangin koin itu bukan cuma ngikutin dari harga emasnya saja, tapi kelangkaan itu double. Jadi ada margin profitnya, profit marginnya bukan cuma dari harga emasnya aja, tapi dari kelangkaan karena demand supply dan lain sebagainya. Nah itu yang membuat akhirnya satu titik, misalnya pada saat saya mungkin sudah tidak produktif lagi di company, ya saya tetap menjalankan. Makanya tadi saya setuju sama Bro Alvin. Kita pada saat nanti mungkin umur 50, 60, ya kita nggak boleh tinggalin aktivitas. Aktivitasnya apa sih yang bisa kita lakukan? Ya kayak saya punya aktivitas adalah saya mungkin nanti akan keliling traveling karena saya punya hobi traveling. Saya bisa keliling dunia ngikutin rutenya. Terus saya bisa lakukan trading atas collection yang saya ada. Juga saya gain money. Even sekarang aja kalau saya butuh uang atau apa, misalnya pengen nih apa segala macam, saya bisa jual sebagian koleksi dan ini sangat liquid. Oke. Jadi menurut saya tinggal sebenarnya mindsetnya gimana sih mengkombinasi kesukaan kita, suka apa sih kawinin itu. Nah sekarang gini, orang suka piara mungkin ikan, binatang apa segalanya, itu sebenarnya bisa aja kalau mau dimonetize bisa aja. Dia punya hobi. Itu si siapa? Pak Davi. Itu miara eksotik animal apa sih? Kayak binatang melata apa gitu. Iya. Bisa dimonetize. Herbarium apa yang dari air. Oh iya. Bisa dimonetize. Jadi kita tetap bisa menikmati, bukan konsumtif, tapi gimana ngerubah konsumtif ini jadi produktif. Oke. Nah, satu ringkas saja, singkat aja. Rumusnya gimana? Kalau saya ya, ya mungkin karena ya tadi, kalau saya menempatkan peran partner yang sama visinya itu sangat penting. Ya. Kalau enggak itu capek karena we are not in the same vision gitu. Dia pengennya Hermes, gua pengennya apa. Nah, mesti samain bro. Nah, makanya. Iya. Makanya ini mungkin satu checkpoint anak-anak muda kalau mau build mahligai rumah tangga segala macam itu juga penting untuk disepakati dari awal. Iya. Karena itu akan menentukan juga tinggi kita sampai mana. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau saya memang sepakat untuk juga di awal dulu walaupun jumlahnya masih sedikit, we cover our life with insurance, baik dari sisi health maupun dari sisi education. Waktu itu dengan sangat ngos-ngosan, bisa kebayang kalau bonus setahun itu bisa 50%-nya habis buat bayar premi kan, bayar tahunan segala macam. But we are now harvesting. Kalau kesehatan ya aman sampai 99 misalnya, jadi ya semoga nggak pakai, tapi rasanya semakin tua kan semakin berpeluang. Dan pada waktu itu kita udah pensiun, udah nggak ada proteksi lagi, dan itu sangat bisa ngedrain duit kita dengan sangat cepat. Betul. Kayak last time nemenin adik keponakan, nemenin orang tuanya sakit sampai meninggal 2 minggu habis 800 juta. 800 juta itu kan belum mungkin simpen itu berapa belas tahun peringatan dan seterusnya. Jadi itu terus kemudian nanti mau sharing juga gitu kan. Terus di atasnya gue taruh sesuatu yang liquid, emas khususnya, yang kalau ada apa-apa dan seterusnya liquid gitu. Ya liquid, tetapi ini akan terus dipotong gitu untuk dijadikan sesuatu yang lebih nggak liquid. Terus yang bakal nggak liquid ya tanah segala macam itu gue taruh di yang paling atas gitu. Dulu bentuknya ini doang, terus mulai numpuk ke emas. Sekarang udah sampai ke ujung atas tapi akan gedein gitu. Jadi kalau kayak segitiga gitu tuh sekarang segitiga terbalik iya gitu. Nanti ujungnya akan segitiga terbalik ya. Sehingga kemudian sampai mungkin ya nggak terbalik amat gitu tapi kalau
gua gitu sebagai reference aja gitu. Jadi satu adalah Ya. partner penting. Kalau kita mau menikah maka memastikan partner itu sevisi. Ya. Terus kemudian always remember at our old age itu bakal banyak resiko. Nyekolahin anak juga mahal kan, nggak karuan. Apalagi pengen nyekolahin anak luar negeri segala macam. So pikirin itu, terus baru kemudian likuiditas. Ya. Terus dan seterusnya. Nah, what about you? Ya, kalau Tipsnya apa? ya, kalau saya sih, saya bersyukur dulu dapat pas baca tuh dapat satu quote dari Warren Buffett tuh, dia bilang jangan spending dulu baru sisanya ditabung, tetapi harus dibalik ya, nabung dulu baru sisanya di spending. Dan itu benar-benar lo coba disiplin Betul. diri lo untuk coba. Sehingga setiap kali gaji itu datang, itu udah halus dari awal gaji datang tuh langsung dibagi-bagi Pak. Ya. Which gajinya berapa? Lo Oh, mulai bisa nabung kapan? saya dari awal kerja tuh Udah nabung begitu baru ada apa tengah tadi? iya, itu tuh Satu digit tengah. iya, dari start bener-bener 300.000 every month sampai 500 sampai 1 juta sampai seterusnya gitu. Sampai sekarang ya puji Tuhan sih lumayan gitu Pak tabungannya. Meskipun tadi banyak interupsi popok dan susu yang membuat kaget, tapi Susu bayi itu sama vaksin bro. makanya saya kalau malam tuh Ya, bisikin anak saya tuh minum yang bener, habisin. Kalau enggak saya Jangan lu, Pak. kalau enggak nih papa yang minum. Kalau dilepas diolah lagi nanti dia. Diolah lagi deh. Itu. Jadi yogurt. Dan kalau saya full hampir 95% aset sekarang di saham Pak. 90. 95%. Sorry, di luar rumah ya. Tapi Iya. jadi kadang tuh saya juga lupa Pak bahwa saya itu punya aset rumah kan. Rumah kan kayak kadang nyicil gitu ya. Padahal Ya. tanpa saya sadarin Walaupun tuh buat gua rumah itu menjadi aset yang cukup buat apabila itu benar-benar kerja buat kita. Ya. Kalau rumah itu kita tinggali, gua nggak pengen melihat itu sebagai aset. Bener. Pagi disimpan aja, ditaruh aja di kosong. Iya, makanya gua semangat sekali menambah kos-kosan supaya dia bisa hidup gitu. ya. Tapi kadang saya at some point tuh baru keinget, oh iya ya, saya nyicil rumah tuh mungkin udah 800-900an juta gitu, yang suatu saat kalaupun kenapa-kenapa Ya. itu saya ngontrak pun saya punya aset Ya. pegangan tuh 800 juta kalau bisa dijual kan Ya, gitu. bisa berarti Nah, lebih dari itu. tapi sometimes tuh karena kita lupa itu, jadi kayak nganggapnya itu bukan aset gitu, tapi baru realize oh iya ya, punya aset itu. Jadi 95. Tapi di other 99% saham. Dulu nggak tahu saya baca dari mana, nyisain 5% buat Bitcoin gitu. Ini masih Masih ada, tapi so far Oke dong. portfolio bagus, tapi amount-nya small. Dan tapi ya saya belajar untuk bigger risk nggak berani. karena Pola ya saya percaya every apa ya itu istilahnya ya Pak, itu kan ada cycle-nya. Jadi jangan kita juga terlalu FOMO dengan wah ini masanya Bitcoin terus kita ngerasa bahwa Bitcoin is the best dan the rest itu sucks gitu. Nggak boleh gitu juga, karena pasti ada masanya kok. Pasti nanti Bitcoin juga akan ada turunnya. Jadi nggak perlu terlalu euforia bahwa wah regret dulu kenapa 955 ya. Kenapa nggak dulu all in Bitcoin, nggak gitu juga gitu menurut saya. Nah, kenapa kok saya 9 Sorry. Oke. Postur dari investasimu itu Ya. sudah sesuai dengan yang lu bayangin atau kayaknya ke depan gua bakal gini deh. Masih And why? ya. Sebenarnya masih kurang, Pak. Karena saya masih juga dalam tahap penyesuaian untuk ngatur anak, saving buat anak. Kemarin juga kan anak saya 2 tahun, Pak. Kemarin istri juga nyari-nyari sekolah tuh, katanya Iya. ada sekolah uang Iya. pangkal 20 juta kan. Iya. Kaget ya Pak. Jadi sebenarnya harusnya saya bisa lebih baik. Some say untuk Tapi- sekolah anak dari 0 sampai S1 itu bisa 1,5 sampai 2 M di Indonesia. Gila ya. Kalau keluar Betul. mungkin 2 kali lipat kan. Ya, Iya. gitu. Jadi sekarang agak ngerem. Dulu kan mungkin saya masukinnya hampir mungkin bisa 40% dari salary. Ya sekarang agak ngerem karena saya takut-takut nih ntar sekolah kayak apa ya, kan masih ngesensing kan Pak. Namanya anak baru punya anak sekarang dan 1 gitu. Jadi ya rasanya sih harus bisa lebih banyak. Tapi at least if savingnya less, maka harusnya increment yearly-nya kan yang dinaikin Pak. Sehingga compoundingnya tetap dapat. Nah itu yang beneran menurut saya kalau ngomongin financial management tuh ya disiplin dalam hal menabung, tapi juga disiplin dalam Mengelola. mempunyai aturan investasi Pak.
Tapi kadang ya namanya Iseng. iseng lagi di jalan nunggu macet, wah kayaknya beli saham seru nih gitu kan. Coba masuk gitu. Wah, Habis kalau kita masuk, nyangkut gitu. Kita ngobrol panjang nih karena profil resiko dia sama profil resiko gua agak beda nih. Iya. Gitu ya. Jadi ya kadang udah punya apa ya investment rule cakep-cakep nih, belajar dari Warren Buffett, belajar dari mana, tapi kadang kedisiplinannya juga masih jelek gitu. Ya. Nah masalahnya sekali-sekalinya nih banyak nyangkutnya Pak gitu. Oke, kalau lu Bro? Kalau gue ya susunan ya skema investasi gue sih sebenarnya gini. Gue punya hobi ini. Ini sebenarnya udah waktunya udah lewat, biarin mereka yang pusing. Ya biar mereka yang pusing lah. Gue punya hobi ini yang tadi gue share ya, numismatik ya, gimana collecting paper money dan coin gitu ya, gold coin gitu ya. Udah 15 tahun. Dan setuju tadi yang bro bilang sih sebenarnya, partner tuh harus into that, sepakat dan ini dan ya istri gue malah lebih getol sekarang karena saya lebih di uang kertas, istri saya di koin. Ya dia yang ngeburu koin habis-habisan gitu. Kenapa? Karena istri kan katakanlah ya kalau udah kenal untung, udah kenal profit margin, ya itu pasti akan ngejar. Nah saya udah jalan ini 15 tahun dan udah ngerasa lah sebenarnya gimana sih sebenarnya profitability-nya tuh sangat luar biasa bagi saya. Tesnya mungkin tiap orang beda, disclaimer ya. Nah terus itu mungkin 70% ya ada dari seluruh aset saya di sana di situ karena itu juga saya persiapkan untuk sebagai trading apa segala macam. Itu dipersepsikan sebagai yang likuiditasnya bagus ya. Dan itu sangat liquid. Kenapa? Itu aset produktif. Jadi bukan berarti saya beli itu saya simpan. Kenapa? Karena pada saat saya punya sesuatu yang bisa kontak saya kan ini terregister bro, terregister satu dunia. Jadi kayak kemarin lah minggu lalu saya punya lembar mata uang France yang cuma ada 5 lembar di dunia dan saya pegang 4 lembarnya. Serem. Dan orang France itu ngontek gitu dari France sama sempat dari Rusia sempat kontak mau nggak lu jual kasih. Kenapa? Karena barang yang gue pegang ini karena kita punya dunia rare dan itu terregister yang punya siapa, collectionnya punya siapa, di tangan siapa itu terregister karena semua terregister kan barang-barang collection. Itu dia bisa kontak, lo mau nggak lepas, gue bayarin segini. Karena saya tahu ini itu harganya juga udah sangat niche ya. Serem, harga serem. Nggak ada referensinya kan? Selembar itu satu mobil mewah. Satu mobil mewah. Padahal dulu gue beli murah banget. Murah. Beruntung lah gue dapet itu barang. Nah, 15% dan 15% saya ada komoditi 30%. Sebenarnya 30% itu saya ambil dari keuntungan saya nih. Investasi di 70% ini ya saya main yang lebih volatile. Di 15% di saham, 15% di forex. Oh, forex. Di forex. Udah lama nggak denger orang invest forex. Jawa 70, 15. 15%. Tapi forex itu kalau orang melihatnya mungkin risiko, tapi nanti mungkin ada sesi terpisah lah. Tapi kalau technical banget lah. Karena forex yang saya mainin 15% itu udah passive income. Jadi udah fixed income. Kalau ibarat reksadana saya punya tekniknya tanpa saya perlu mantau, tapi saya punya teknik pasti profit. Pasti profit dan itu saya udah jalanin 7 tahun. Ya nanti mungkin ada sesi khusus kalau gue mau itu. Margin berapa bro? Nitip Pak. Ya kayak hari ini lah Mas naik ini saya untung sekitar 1.200 US di at one day. Misalnya contoh gitu. Tapi ini udah saya jadi kayak passive income lah. Yang mungkin yang paling volatile itu ada di saham. Nah, mungkin beda profilnya dengan ini. Kalau Bro Alvin itu lebih ke arah ini. Kalau saya gini, karena saya melihat bahwa saya udah punya aman, investasi aman di 70%-nya itu udah pasti profit punya, ya produktif. Yang 15% forex ini juga udah passive income saya. Nah, yang di saham saya ini saya main yang memang saya ngeliat future. Saat ini mungkin jelek. Saat ini mungkin minus. Contoh gitu kan. Misalnya contoh gitu Turun kan. lagi tapi tadi. Turun lagi, nggak apa-apa. Justru saya ngambil gitu. Dia malah lagi serok bawah. Serem. Kenapa? Saya berpikir gini, 15% ini hilang nggak apa-apa. Karena gue udah nggak pikirin itu. Ya. Bodoh amat. Tapi ada satu titik pada saat ternyata keputusan saya sih ya mungkin profil risiko berbeda. Karena saya orang risk management. Ya mungkin saya lebih mementingkan adalah selama calculated risk-nya saya bisa ukur, kenapa why not? Gue menjadi seorang risk taker gitu. Bukan seorang risk management harus penakut gitu, nggak seperti itu. 15%, ya 15% saya anggap hilang. Jadi itu still calculated. Saya still calculated, saya punya yang lain gitu. Rasionya. Ada rasionya. Nah 15% ini ya kembali, saya istilahnya adalah cacing-cacing naga-naga gitu kan. Kalau 15% ini turun serok.
satu titik saya percaya gitu. Ya ini kembali ke kepercayaan sih ya, opini, agama juga gitu kan. Kembali ke itu. Pada saat dia ternyata melejit atau apa ya, saya nikmatin. Tapi kalau hilang ya udah. Ya saya selalu berpendapat kayak saya bilang ya too big untuk jatuh. Company yang terlalu besar untuk jatuh. Becoming the daily driver of Indonesia. Udah becoming a habit. Mestinya. Udah ini, apakah mau benar-benar sampai tutup dan hilang? Rasanya kok saya percaya, oke, sekarang rugi. Tapi apakah ini hilang? Terlalu gede gitu untuk hilang. Udah, kalau dilanjutin nanti debat. Panjang. Ada banyak komen sih sebenarnya terkait, tapi ya udah. Nah, cuma kan nanti panjang. Nah, cuma kan lu tahu dasarnya kenapa? Karena gue siap hilang itu. Oke. Gue nggak pikirin itu gitu. I see. Beda. Kalau lu itu ya dasar pemikiran clear lah. Good, very interesting discussion. Tapi waktu membatasi kita. Mesti ada sesi kedua. Technical nanti. Technical. Lu bisa monetize juga, lu bisa. Tadi kapan-kapan gue cerita gimana kan kadang-kadang orang takut ya forex. Forex itu ngeri volatilenya atau apa. Sebenarnya enak. Kalau Kenapa? algoritmanya. Karena gini, algoritma simpelnya gini. Gue cerita dikit ya, panjang dikit. Saham itu bisa 50, bisa hilang. Forex, kurs USD dengan Euro, itu batasannya tuh ada equilibriumnya. US nggak mau terlalu kuat. Ada tanggung-tanggung. Pada saat terlalu kuat, dia pengen lemahin. Ya, Jadi US terlalu pattern lemah. ya, pattern yang lu Gue pattern. Kenapa? Karena titiknya pasti di titik maksimum ini. sampai sini pasti akan Pemerintah pasti akan turunin. Kenapa? Pada saat terlalu kuat, itu nggak akan kompetitif neraca perdagangan mereka. Dia akan turunin. Pada saat terlalu turun, dia akan naikin. Jadi ada titik equilibrium di tengah. Nah, saya main di sini. Understanding the Nah, patternnya itu. Karena saya mungkin udah 7 tahun, saya tahu patternnya gitu. Oke. Well, Pak Awi, Pak Alvin, terima kasih banyak. Siap. Thank you. Thank you juga. Tapi ini boleh- disclaimer kali ya, bukan disclaimer, bukan Bukan ajaran untuk Iya. mengikuti. Iya. Sepertinya nggak ada yang akan percaya rekomendasi saham kita juga. Itu poin yang terakhir ya, maksud gua tadi sebenarnya sambil ini nangkepnya adalah bahwa elemen investasi mana yang akan digunakan, rasionya mau gimana, is very much Iya. personal. Ya. Nggak Masing-masing. bisa juga mengadopsi, oh gua kayaknya cocok yang itu segala macam gitu, karena risk profile-nya beda, Iya. tadi end game-nya beda, Iya. dan seterusnya. So kalau yang gua tangkap ya gitu, nggak ada satu single formula yang applicable for all individuals. Iya. Yang ada adalah thoughtful Benar. calculation. Ya. Walaupun itu bisa salah, sepanjang hidup kita nanti mungkin akan berubah. Oh, kayaknya waktu itu gua kurang agresif di sini, kebanyakan di sini dan seterusnya, dan itu bisa di revise. Oke, just to wrap up everything. Kalau mau nambahin silakan. Satu, tadi kita bicara mengenai bagaimana, ya aneh sih catatannya bahwa kalau kita adalah orang-orang yang coming from poor family, having bad memories in the past, itu sebenarnya bisa jadi aset untuk kita turn around. Kita jadi punya alasan untuk jadi lebih sukses, lebih resilient dan seterusnya. Coba tergantung bro, belum Iya. tentu ya gimana kita menghadapi itu, mengelola itu. Of course. Tapi jadinya lebih gamblang ya, Betul. daripada orang yang nggak pernah susah. Iya. Karena itu mesti bayangin susah tuh kayak apa. Iya. Kan kita kebetulan semua punya cerita susah masing-masing gitu, yang gua ngerti susah kayak apa, gua nggak mau jadi kayak gitu. Iya. Itu satu. Terus kemudian ternyata tidak sepenuhnya benar apabila dibilang bahwa lu itu baru bisa manage financial, bisa nabung segala macam kalau sudah ada di certain digit. It's very much depends on how you control your needs versus wants tadi, how you discipline yourself. Anak-anak muda yang apa tadi istilahnya Soft saving. kemudian pengen punya experience segala macam, itu nggak salah, tetapi kalau mikir terhadap diri sendiri mungkin itu cukup. Tetapi pertanyaan besarnya kan kepada kita semua sebagai umat manusia, apakah kita semua hidup buat diri kita sendiri? Pada waktu kita mikir beyond ourselves dan kemudian kebukalah semua itu. Ada kebutuhan beli susu, Iya. dan seterusnya kalau mau nikah, kalau enggak mungkin ngurusin orang tua, kapan-kapan orang tua masuk rumah sakit, dan Iya. cerita tadi dua minggu 800 800 juta mesti dia buang dan seterusnya. Terus kemudian yang ketiga ya bicara mengenai end in mind. Ya. Mesti Iya. punya visi gitu. Gua mau gini, maka mulai hari ini gua mesti gimana.
Terus ya, yang terakhir tadi mengenai kecerdasan dalam dan exercising kali ya, mengenai portfolio gua lebih prefer begini segala macam. Dan tadi yang gua tangkap dari Alvin, mungkin Pak Awi udah lebih lama mulainya jadi udah nggak bisa bayangin, tapi Alvin baru 6 tahun yang lalu mengalami titik di mana cuma punya gaji segitu, tetapi sudah try to discipline himself untuk saving. Walaupun persentasenya sama pun karena absolut gajimu nambah, maka absolut amount-nya juga akan makin nambah. Dan kebutuhan sehari-hari itu kan ada ceilingnya. Enggak yang waktu lu miskin, lu biasa-biasa aja butuh beras 20 kilo, enggak terus lu jadi CEO terus lu butuh beras 100 kilo kan? Jadi ada tak terus landai relatif. Nanti ada anak sekolah segala malah kebutuhan beras makin turun sih sebenarnya. Nah, malah makin turun karena nggak mau makan beras lagi. Iya, karena kita makan bulgur kan. Lebih murah. So again, many thanks for Siap, thank you Pak. Thank you buat sharing insight-nya. Thank you, sama-sama Pak. Thank you semuanya. Thank you Pak. Thank you. Terima kasih, bye ke Thank you. Sip. Thank you. Thank you. Bye.